Indonesia, karena memang sekarang kita juga belum mengetahui banyak tentang tata kelola hukum, regulasi, dan belum Saya nggak tahu isunya ini dilontarkan oleh siapa dan apa dan tujuannya, tapi yang pasti sangat berdampak buat perkembangan bisnis industri di mana semua penyanyi dia punya beat. Beatnya. Yes, jadi penyanyi belum naik suara gendang orang udah joget. Teman-teman yang kakak Siap. terus syuting sudah datang di program kita ya. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kang Pepet, alhamdulillah kondisi permusikan kita sedang ramai ya di beberapa bulan terakhir, terutama tentang bagaimana sih para musisi harus bersikap secara umum dan sewajarnya gitu ya, Yes. aman berkarya dan aman secara hukum. Nah, Kang Pepet, kita tahu kalau musik ini kan seolah-olah sebagai fitrah manusia ya, musik, Yes. art dan sebagainya itu bawaan dari lahir ya, feeling tadi. Nah, menurut Kang Pepet nih, gimana sih seharusnya kita bisa bermusik secara aman, Kang? Karena di hari ini di Indonesia beda tentu dengan di luar, ada serba ketakutan, ada jadi was-was gitu dalam berkarya. Gitu Kang Pepet. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sih lebih sepakat dengan menggunakan satu statement bukan dengan aman ya, tapi dengan sehat. Sehat. Sebab ada beberapa orang yang dengan kondisi kayak apapun begini pun keadaannya yang penting aman oke. Tapi ada beberapa orang yang merasa eh, dia this is not comfort buat dia, nggak nyaman buat dia dan harusnya dia bisa mendapatkan hak yang lebih misal. So menurut Bapak lebih suka lebih mengambil cocok adalah lebih sehat. Bermusik dengan cara sehat. Maksudnya sehat itu baik dari industrinya, baik dari cara pengolahan ke talent bakatnya. Jadi dengan isu yang berkembang sekarang, kalau kita bicara tentang ini masuk dalam undang-undang hak cipta sebenarnya. Betul, Ini peributan ini Hmm. yang menjadi isu teman-teman semua adalah undang-undang tentang hak cipta sebenarnya. Memang terjadi pembelahan di antara itu karena dampaknya kebetulan Pak juga ada perusahaan label juga itu sangat berdampak buat pendapatan industri musik Indonesia pada saat ini. Sangat berdampak. Saya nggak tahu isu ini dilontarkan oleh siapa dan apa dan tujuannya, tapi yang pasti sangat berdampak buat perkembangan bisnis industri musik, di mana semua penyanyi sekarang ada worry, ada takut, apalagi kan nggak semua penyanyi itu bisa menciptakan lagu atau seorang komposer. So, dia pasti banyak takut, banyak ketakutan, banyak ini itu jangan sampai nanti kejadian dengan artis-artis yang sudah banyak isunya sekarang tiba-tiba disomasi, tiba-tiba segala macam. So kalau kita mau bicara tentang itu kita mesti runut lagi dari sisi undang-undang hukumnya. Betul. Karena kan itu yang mengatur tuh Ya. regulasinya. Nah, sekarang secara umum kita kan tahu kalau misalkan musisi itu harus lepas, harus free lah. Yes. Berkarya itu harus free. Nah, Kang Pepet melihat konteks sekarang sebagai seorang yang sudah berpengalaman ya, apalagi secara pengetahuan juga Kang Pepet sudah sangat menguasai. Saya sebagai musisi yang baru mau ya, apakah yang harus dilakukan, Kang? Apakah berkarya dulu, nanti urusan legalitas hukum belakangan, atau legalitas hukum belakangan, atau malah sama sekali saya jadi bingung dan karya itu tidak hadir akhirnya. Mana dulu nih? Ayo berkarya dulu atau urus legalitas dulu, haki dan lain-lain kan. Nah, menurut Kang Pepet seperti apa kan? Ya sebenarnya itu dibagi dengan dua tema ya. Yang pertama adalah bicara tentang art produk itu sendiri. Yang kedua baru bicara tentang strategi market, strategi bisnis pasar. Oke. Kalau kita bicara market, kalau kita bicara produk, kita nggak usah bicara dulu market. Iya dong. Berkarya aja dulu. Berkarya, ciptakan produk. Cuman kita harus punya knowledge, pengetahuan bagaimana menciptakan produk yang something different. Iya dong. Kalau kita bicara tentang tidak out of the box atau bicara tentang mainstream, I think there is a possible. Sebab kenapa? Pesaing lu banyak. Kalau kita mau bikin musik yang umum, standar, di Indonesia ini jutaan musisi yang melakukan hal yang sama. Makanya ST12 bisa melejit karena ST12 punya value adalah bahwa aku melatih untuk dari kecil untuk berpikir bahwa
aku harus membuat sesuatu yang something different. Mhm. Jadi selalu aku dilatih untuk selalu berpikir bahwa anti mainstream, Betul. out of the box. Kita latih untuk begitu. Keilmuan itu sebenarnya banyak bicara tentang di buku-buku filsafat. Iya, Kalau kita melihat ini sebuah gelas, kalau orang filsafat nggak melihat ini gelas. betul. Kalau seorang marketing ini melihat ini gelas, dia pasti akan bicara, gelasnya cantik, Mhm. warnanya putih bersih. Tapi kalau orang filsafat enggak, dia nggak ngelihat itu. Oh, gelas ini ternyata diciptakan dengan suhu derajat. Dia pasti akan Betul ke berpikir sana. something different, sesuatu yang berbeda. Yang tidak dilihat orang itu yang akan jadi bahan untuk Mhm. mereka. So bagi semua penikmat musik di Indonesia akan melihat, oh ini sebuah pembahasan yang cukup berbeda dan ini yang menarik. Iya, Nah, kalau kita bicara tentang produk, kata dia bagi dua kan, dia bicara produk. Dia harus mengisi knowledge-nya. Jadi seorang musik itu mesti smart. iya, betul. Dia harus tahu tentang referensi musik. Dia harus Heeh. kumpulkan semua genre musik tanpa harus memilah dan memilih. Iya. Dia harus. Sebab di dunia ini dari zaman dulu terciptanya musik sampai sekarang, not itu cuma 7, nggak lebih. 2000 Pasal Sido. Sampai Mhm. sekarang. Dinyanyikan miliaran orang. Pasti akan ada gesekan. Pasti ada, tapi kita masuk ke undang-undangnya bagaimana undang-undang regulasi itu mengatur berapa bar baru Mmm, disebut plagiat. oke. Oke, nanti kita masuk ke sana. Bahasan apanya? So, kalau kita mau menciptakan produk, kita punya harus knowledge, Betul, pengetahuan kenal tentang dulu. itu, referensi, bekal ilmu yang banyak. Mhm. So, for example, aku kasih sebuah sebuah apa ya? Sebuah pemikiran yang ringan. Kita kalau sebagai seorang musisi tidak boleh memilah dan memilih sesuai dengan keinginan hati. Sebab kita ingin mengabsorb itu Mhm. menyerap ilmu agar kita bisa combine, bisa racik. Contoh, teman-teman mungkin ada yang tahu nggak kelebihan dari dangdut? Mungkin dangdut agak bagi orang-orang segmen menengah ke atas, mungkin ya, saya nggak Iya, tahu ya. iya. Mungkin agak memandang apa musisi-musisi yang maybe punya kelas, mungkin agak Betul, memandang dangdut itu pertingguan. betul. Saya enggak. Kalau misalnya akan, kalau saya tanya, apa kelebihan dari dangdut? Bisa bikin goyang. Musiknya kan bisa musik nih, Oke, bukan dampak. betul. Ya, itu kan bicara side effect. Iya. Dari dangdut ini apa yang kita bisa pelajari? Eee, Kekhasan cengkok kah? No, Bukan. dangdut ini punya kelebihan adalah dia punya beat. Beat-nya. Yes, jadi penyanyinya belum naik, suara gendang orang udah joget. Oh iya, ada Yes, semacam this is kayak true. Iya kan? betul, betul, betul. Bener suara gendangnya penyanyinya belum naik, Belum naik, orang udah udah joget. joget duluan. Artinya dangdut itu punya beat. Mhm. Itu yang disandung oleh Sedobas. Oke. Bukan jangan-jangan kalau mana semua lagu-lagu ST itu penuh dengan ritme-ritme goyang. Kalau istilah Sundanya ngenyak ngalun. Iya, tahu. Nah itu satu petikan yang kita ambil dari sebuah genre musik yang mungkin sebagian orang Oke, akan menganggap itu musik apa sih. Nah kalau kita sebagai seorang komposer, konseptor, kita nggak boleh harus memilah dan memilih. Semua harus kita absorb. oke. Karena kita kan harus mencari ilmu. Betul. Harus kita absorb. Nanti baru kita pilah dan pilih, kita ramu, kita racik. Nah itulah musisi yang smart. Oke, jadi sebagai musisi, apa calon musisi ya, Musisi. berkarya dulu saja, Berkarya ciptakan produk, nanti terkait regulasi, terkait nanti strategi bisnisnya dulu. oke, Karena strategi bisnis kan sudah tercipta oleh regulasi. Regulasi nanti kita bedah. oke. Bisa. Ya, kan selama ini yang banyak musisi zaman-zaman angkatan saya mungkin ya, saya beberapa kali ketemu dan bicara, ngobrol, itu kalau masalah legalitas itu udah urusan label gitu. Lu nyanyi aja yang bagus, bikin orang nyaman gitu. Itu mindset itu masih ada sekarang? Ya sebenarnya mindset itu nggak jelek, nggak kasar. Karena Oke, memang seorang musisi itu dia harus konsen heeh, untuk mengurusin sebuah musiknya. Karena musik itu butuh feel, butuh logic, butuh taste, butuh mhm, selera, butuh segala macam. Makanya kalau kita ke luar negeri, kalau kita bicara, oke pekerjaanmu apa? Saya orang arsitek, oh oke. mhm, Ini pengalaman aku ya, aku kemarin beberapa ke Eropa. Oh pekerjaan apa? Arsitek sipil, bla bla bla, yang lain akunting. Oh iya, dia biasa aja. Tapi kalau bilang pekerjaan apa? I'm musician, dia bilang. mhm. Dia pasti respect. Karena Kenapa? musisi ini sebuah sebuah pekerjaan yang memang mencakup semua anggota tubuh kita. Kalau Oke. kita bekerja di sebuah pekerjaan yang lain yang sifatnya eksak, dibutuhkan kecerdasan, tapi feel kurang. Ya kan Kalau di musik,
kecerdasan otak, Heeh. feel harus ada, hati harus ada, rasa harus ada, semua dipadu-padankan. Berarti itu kan, apa ya, dulu itu ada gium semacam, musik itu hobi aja deh. Yes, itu kejadian tuh. Heeh. Aku dulu pernah bikin rekening di bank, aku nggak perlu sebut bank ya. Ya terus suruh ngisi kan, Mmm. pekerjaan apa? Gua tulis musisi dong. Terus dia bilang, "Mas musisi hobi Mas, bukan pekerjaan. Mas pekerjaan apa?" Saya ceritain, saya Iya. bilang, "Saya musisi." Saya naif sekali kalau saya bilang saya bukan nggak dapat duit dari musisi. Saya beli rumah karena S12 kok. Betul betul. Oh, yes, naif apa, munafik Iya iya. banget kalau saya bilang bahwa bahwa pekerjaan saya sebagai musisi karena hobi. Enggak, gua beli mobil, beli rumah dari mana? Dari musisi. Iya karena itu tadi kan, Paradigma, paradigma, betul mindset betul. yang musti kita rubah. Nah, itulah Nah, tugas-tugas kita sebenarnya para musisi. karena kan kalau dari titik daya kreatif seseorang tadi kalau Kang Pepet apa, nge-breakdown gitu bahwa musisi itu harus pinter, harus bisa main feeling. Saya pernah bertanya musisi itu kekuatannya berapa tahun, berapa lama gitu ya. Misalkan One last time. itu kan faktanya kan seperti itu, tapi kan itu belum bisa diterima nih oleh sebagian masyarakat. Iya, Ada yang mau nikah, nyanyi, nggak jadi nikahnya karena ditolak sama mertua gitu kan, nggak jelas masa depannya. Kang Pepet view itu kayak gimana sih Kang? iya itu tugasnya kita justru untuk memberikan. Sekarang di luar dari sistem-sistem musisi, ada nggak yang dia bisa mendapatkan uang sampai akhir hayatnya bahkan turun ahli waris? Kalau kita bekerja sebagai Betul betul seorang betul. mas direktur di PT Media, udah nggak ada, selesai kan? Selesai betul. Kalau royalti, Royaltis iya betul. that's right. Nah The itu Beatles sampai istilah sekarang. duitnya betul. Ini Makanya dalam undang-undangnya juga apa? Hak kekayaan intelektual. intelektual. Nah berbicara hak, kekayaan intelektual kan artinya musisi harus cerdas tadi, saya sangat sepakat ya, sebetulnya bukan hanya musisi, semua juga harus cerdas Semua, supaya semua, semua, semua. supaya, apa, ada efek yang berkesinambungan. Betul. Ada hak yang kita perjuangkan selama ini terlindungi gitu ya, ada hak orang lain ya sama seperti itu. Dengan intelektualitas berarti, firm bahwa musisi itu harus pintar gitu. Yes. Nah Kak, apakah pintar dalam berkarya khususnya di bidang musik itu menjadikan seseorang bisa bertahan hidup Kak? Karena mau nggak mau, apalagi di tengah gempuran media kan, pinter itu nggak cukup nih. Karena karya bisa dicaplok dan tadilah, dibulak-balik di mana sehingga jadi hal yang baru gitu. Nah menurut Akang, pinter itu sudah cukup apa enggak Kang? Ada value apa lagi Kang yang membuat si musisi bisa bertahan lama gitu? Jangan sampai tumbang di tengah jalan Iya, iya, iya. gitu ya. So kalau kita bicara tentang itu sebenarnya ada dua perspektif ya. Kalau kita bicara tentang normally atau harmonis atau memang seharusnya, Mhm, nggak perlu. mhm, Sebab semua udah ada tupoksinya masing-masing. Di luar negeri, musisi tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya bikin musik. ya, Nanti ada lawyer tersendiri, ada label tersendiri. Cuman kan sekarang kita bicara realitas Indonesia. iya, We are talking about Indonesia Indonesia. Indonesia. Oke? Kita masuk ke poin kedua nanti. Kalau kita bicara tentang Indonesia. Di Indonesia, karena memang sekarang kita juga belum tahu mengetahui banyak tentang tata kelola hukum, Betul, regulasi, dan belum juga banyak menyadari tentang bahasa hukum. Jadi untuk saat ini saran Bapak sebuah musisi tidak hanya berkecimpung di musik saja. mhm, Minimal dia harus tahu tentang kulitnya. betul So, talking about law, betul, hukum, hukum ya, talking about business mhm, industry, dia harus pelajari. Jadi dia jangan hanya fokus untuk membuat sebuah musik. betul, Soalnya kalau bicara musik aja, kalau so kita sebut bahwa musik itu produk. Oh, gitarnya mesti begini, drumnya mesti begini, vokalnya begini, oke jadi produk. Tapi kalau kita nggak masukin ke pasar yang tepat, mhm, zonk, iya, ya kan? Tuh. Begitu juga kalau kita salah menggunakannya, kita dapat kontrak yang sifatnya tidak win-win. betul, Yes. pasti. Jadi ada dua tuh. Heeh, Ada strategi market yang heeh, salah, yang kedua adalah salah strategi dalam sisi hukum. betul, Apakah salah dalam menargetkan hukum? Enggak juga, enggak, karena kita sebenarnya nggak paham, kenapa kita nggak baca. Karena mhm, kebanyakan artis begitu dapat atau penyanyi, begitu dapat kontrak, euforia, udah seakan-akan gua jadi artis nih, padahal heeh, belum tentu.
Dan banyak sekali kontrak-kontrak yang sifatnya nggak win-win solution. Mhm. Tapi udah merasa bangga. Banyak sebenarnya pasal-pasal yang mengikat yang sebenarnya tidak menguntungkan salah satu pihak. Makanya kita juga mesti tahu. Nah, kalau kita mengerti tentang industri musik, bagaimana sistem pendapatannya, value-nya, Mhm. margin-nya, semua kita tahu dari mana sumber uang kita, dari mana sumber dapat uangnya, minimal kita tahu kita punya bergening dengan label. Betul. Bergening itu bukan bicara buat Bukan materi, gitu ya. tapi bicara tentang juga take and give. Hukum pasal itu kan juga sebuah Iya, iya. bergening. Udah Pak, nggak usah kontrak kita 10 tahun. Itu kan Mhm, bergening, mhm, mhm. ya kan? Mungkin setahun aja atau bicara about 2 single lagu saja Pak. Itu bergening, nggak Betul, selalu harus materi. betul. Nah, jadi, dari sisi apa, Indonesia yang begitu banyak ragam ya, kan ya, kayak sukunya juga beda, terus, pasti juga kerasa juga beda. Nah, Kang, terkait tentang konteks ini, Akang melihat sejak kapan nih di Indonesia, musisi-musisi Indonesia bisa memahami tentang itu, Kang? Tentang tentang perbedaan itu? Karena banyak yang terjebak, meskipun itu saya nggak tahu ya positif apa negatif, ada semacam warna, C12 kayak gimana warna. Iya, Tadi genre ini Pak. Melayu genre kan, sementara ada dari mana saja kan. Nah itu seperti apa sih, Kang? Oke, Heeh, menarik. Ini satu statement yang menarik. Berarti kita pikirkan dulu bicara tentang bisnis industrinya ya. heeh, Kita we make to produk. Kita bagaimana menciptakan sebuah musik warna. masuk, betul. Aku selalu ke beberapa workshop, ke beberapa teman-teman, bahkan aku juga ada studio rekaman, studio latihan banyak banget, ribuan banyak yang latihan di situ. Aku selalu ngomong sama dia, yang pertama rubah mindset, coba untuk jangan jadi follower, tapi coba latih berpikir jadi trendsetter. Yang Mhm, pertama. Kalau kita akan selalu punya mindset jadi follower, sampai kapanpun akan jadi follower. oke, Lo kalau mau bikin musik Melayu, orang nggak akan tahu "Oh, itu mah ST12. heeh, Lo mau bikin lebih bagus dari ST, misal ya, satu contoh aja nih, ngelatih cara berpikirnya. Bukan berarti nanti band baru bakal nggak akan bagus, betul. mungkin bisa lebih bagus dari ST. Cuman melatihnya pasti, oh Melayu pasti ST. Mhm, Itu mindset. Jadi kita latih dari awal adalah jangan jadi follower tapi jadi trendsetter. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi bicara di awal bekali ilmu. Contoh, kenapa kita harus jauh-jauh? Oke, kita kalau mau ngabsorb musik dari warna mana saja dari silakan di seluruh dunia. Itu mhm, jadi referensi buat kita. Tapi kita jangan lupa identitas diri. Kenapa Estedolat mengusung konsep Melayu? Karena Melayu itu adalah original musik Indonesia. betul, Kita bedah, betul. oke? Kita bedah Mhm, secara teknis supaya teman-teman musik bisa ngerti. Musik Melayu itu identik dengan notasi minor. mhm, Mungkin teman musisi tahu. Barat cenderung mayor. mhm, Makanya musik dangdut jauh lebih bisa diterima karena ada cenderungan minor. Kalau kita tarik kesimpulan dari beberapa band dari zaman dulu sampai sekarang yang meledak, kita beli kasetnya, coba pelajari notasinya, cenderung minor. betul. Artinya telinga kita color nggak jauh dari minor. Oke? Heeh, Aku ngomong ke anak muda sekarang, coba latih itu, coba kembangkan. Indonesia ini ragam budaya, ragam suku, punya identitas masing-masing. Kenapa kalian malu? Tapi maksud aku kalian main minor bukan kayak ST betul. juga. Atau mungkin kalian mau main minor bukan lo harus main tradisional juga. Gue juga nggak mau. Maksudnya nggak bisa gitu loh. Mhm, Tapi kan lo bisa kemas. Minor itu bisa kemas dengan berbagai macam genre. Contoh, mungkin teman-teman atau Akang sendiri tahu nggak Bon Jovi itu basic musiknya apa? Bukan genre, basic musiknya. pop rock Tahu ya? dong Bon Jovi ya? Ah, Pop rock itu genre, basic musik nah, apa tuh? country. Oke, Makanya di oke, album oke. Young Guns itu kental Richie Sambora Country. Film Young Gun Cowboy Heeh, itu kan semua albumnya Bon Jovi. Nah kita tanya, country itu original musik mana? dari Amerika. Yes, Bon Jovi aja mereka nggak malu mengangkat identitas mereka sebagai country, walaupun dikemas dengan konsep Iya, pop iya, iya, rock, iya, iya. slow rock. Heeh, That makes sense. Nah kita Indonesia perlu original musik. oke. Nah angkat itu, pasar kita 280 juta, apalagi Bener, ST12 sudah Asia, daripada main di berbagai negara.
Cuman maksud gue bukan dikemas juga dengan cara ST, gue nggak suruh lo bikin kayak ST, atau lo harus main tradisional music, enggak. Kemasan itu bisa berbagai macam, kayak orang bikin pisang, dalamnya pisang, ada yang bikin molen, ada yang Iya. bikin goreng, ada yang bikin dalamnya tetap pisang. Kalau pisang itu jatuh ke restoran bintang 5 harganya mahal, padahal cuman bicara kemasan aja kan, piringnya mewah, cantik, ada flanya. Dalamnya tetap pisang, Pisang. nggak ada pisang ningrat, tetap pisang. Nah, itu yang smart thing. Itu yang perlu pinter Betul. mengemas. Butuh referensi, butuh pengemasan, dan butuh observasi. Observasi. Betul. Nah, jadi kalau kita sekarang tarik sebentar, sedikit lagi, kalau kita tarik biar nanti teman-teman mengerti. Mhm. Kalau kita lihat banyak band-band yang meledak, itu semua cenderung mayoritas minor. Mhm. Contoh, apakah musik-musik Noah atau Peter Pan ya? Minor, minor sebenarnya. Mhm. Cuma Ariel nyanyikannya tidak disengkong. Kalau sama Charlie selesai. Dewa juga banyak yang meledak minor. Mhm. Cuman mungkin menyanyikannya tidak cara kalau Ariel digerenyem di itu, ya itu karakter, itu boleh sah, itu karakter. Nah, coba kalau di nama Charlie dicengkokin, Dicengokin. tapi secara basicnya minor. Tapi bukan berarti mayor jelek ya, bukan. Ini mah kita bicara Hasanah. ke sana dan ini bicara strategi bagaimana lo pengen menjual pada Iya. satu engagement Betul. community yang kecenderungannya suka merah lo jual kuning ya jong lah. Iya. Ini mesti smart dalam untuk itu. Nah, nanti kalau kita sudah ketemu ramuan buat telinga Indonesia minor, baru kita kemas lah. Kita mau Iya. bikin genre apa nih? Mau dibikin Pep sekarang lagi nyiptain lagu Melayu, tapi sampai sekarang udah 4 tahun Pep nyari penyanyi belum dapat. Belum. Pep lagi mau bikin R&B Melayu. R&B. Bisa, bisa. Kebayang nggak misal lagunya kayak Adele, tapi minor, tapi dia cengkoknya Melayu. Sebab Melayu itu nggak ada yang dipunya orang-orang lain. Kalau black music, negro itu cengkoknya mereka. Nge-rap atau Boyz II Men itu cengkoknya Mhm. mereka dengan rip and run yang khas, boleh. Betul. Ya, cengkoknya Melayu itu berbeda. Pernah lihat Coldplay YouTube nyanyi cengkok? Nggak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Betul. Itu realitas. Teman-teman pasti akan bertanya pada dirinya, ya ini kita Mhm. bicara lagi. Dan itulah original Indonesia. Kita, ini kita melihat sisi lain, Kang. Tadi apa, Jadi warna ya. warna sudah sangat apa, bagi saya pribadi jadi hal yang baru lah, dan saya rasanya harus mendalami tentang itu, Kang, ya. Jangan, Jangan nanti nanti makin saya. banyak musisi banyak pesaing. Udah di media aja paling menang. Nah ini, Kang, berbicara keberdampakan, Kang, Akang yang, kita tahu salah satu musisi yang memang cukup, apa, punya punya karakter ya, Kang, punya idealisme sendiri, Kang. Nah, Kang melihat dulu ST12 yang apa, show dari daerah ke daerah kan kan antusias banyak, keberdampakan ke UMKM mau tidak mau pasti berdampak. Mau yang dari UMKM yang bener-bener apa, hamparan itu apa ya, musiman gitu ya, PKL-PKL sampai yang punya brand sendiri. Keterikatan antara show musik dan UMKM itu seperti apa sih, Kang, Oh, seharusnya? sangat besar, sangat besar. Sama-sama dua-duanya membutuhkan brand. Oke. Sama-sama membutuhkan brand image, sama-sama membutuhkan sebuah sebuah apa ya, sebuah tren. Mhm. Jadi, dua-duanya sama-sama sebenarnya menciptakan sebuah produk yang butuh pasar. Sama-sama di pasar itu. Betul? Mhm. Mau bicara tentang mikro, menengah kecil, menengah-menengah, apapun, mau Mhm. ya tadi dibilang dari mulai nampar lapak sampai punya toko, Mhm. tetap aja dia menciptakan produk. Musisi juga sama, menciptakan Mhm. produk. Sama-sama membutuhkan pasar, Betul. ya. Mhm. Dan dua-duanya saling terkait. Bagaimana sebuah produk membutuhkan gandengan sebuah brand lain untuk menaikkan Mhm. saat dia punya value misalnya cuma punya dua nilai marketnya. Dia gandeng sebuah brand besar atau artis besar untuk menaikkan sama-sama value-nya. Mhm. Sangat dibutuhkan.
Nah, dampaknya sangat dibutuhkan juga. Begitu salah satu di antara mereka membutuhkan untuk saling simbiosis mutualisme, ya walaupun itu nanti ada bicara tentang value price dan segala macam, kalau itu dua-duanya win-win, itu sangat dibutuhkan. Jadi nggak bisa dilepaskan. Begitupun juga seorang artis. Bagaimana artis bukan hanya dari karya royalti yang sifatnya digital, Iya. tapi banyak endorse, banyak Oh, iklan. Itu kan semua sama. betul. Produk UMKM, baik itu menengah maupun endorse iklan, termasuk dari event organizer. Mhm. Kalau kita bedah event organizer juga sama, membutuhkan sebuah produk untuk dia dagangkan. Nah, kadang-kadang suka terjadi clash, juga terjadi yang tidak satu sama pemikiran. Mhm. Nah, itu kan tinggal bicara tentang masalah persepsi. Persepsi, betul. Makanya kadang-kadang saya kalau ketemu IO suka saya ajak ngobrol, "Oh, Mas, jangan mahal-mahal ST dong. Mas, orangnya bisa dikurangin." Tanpa dia sadarin, oke kalau kita bicara price relatif. Mhm. Orangnya jangan dikurangin dong, biar pesawat hotelnya nggak mahal. Dia nggak sadar. Semakin dikurangin orangnya, performa dia akan semakin berkurang karena kinerjanya akan Kinerja, semakin ya. menurun. Tadinya krunya 5, masang alat butuh waktu setengah jam dengan ketelitian itu semua dengan keahlian. Bukan sekedar hanya tukang kuli angkut. Mhm. Ada sound engineer, ada road manager, ada manager, ada kru, gitar teknis, drum teknis. Mereka itu mengumpulkan kru sebanyak itu bukan hanya untuk happy-happy, supaya konsernya berhasil. Kalau konsernya berhasil siapa yang untung? Betul. Event organizer. Nah, hotel sebanyak ini bukan kita pengen tidurin enak-enak, mewah-mewah, bukan. Supaya artisnya bisa tidur dengan nyaman, malam fresh, Iya. dia bisa all out. Mhm. Musisi itu jangan bicara tentang value, kadang-kadang duit dengan kerja nggak sesuai. Mmm. Iya, bisa nggak sesuai. Kayak gimana tuh, Kak? Contoh, sampai sekarang masih ada orang main di kafe dibayar 505, main 2 jam, 3 jam. Sesuai nggak duit? Itu 500.000 dibagi loh berapa orang. Iya, Sesuai nggak? iya. Tapi mereka happy kan, karena ada kepuasan tersendiri. Nah, musisi punya itu. Oh, Walaupun kita punya dapat uang kecil, tapi kita bisa membuat orang puas, itu punya kepuasan tersendiri. jadi tidak semata money oriented ya. Yes. Nah ini kan, jadi apa, Itulah sesu keterkaitannya, saling ya, membutuhkan simbiosis mutualisme. itu kan jadi suatu hal yang mustahil untuk dipisahkan ya, Kang, ya, saya Apa tuh? tentang tadi apa, keterikatan UMKM, terus pelaku, Oh musik, iya betul. kita pengen, setiap musik atau akan setiap show ada dampak ke banyak orang ya, selain Yes. dampak materi ke UMKM, Yes. happy ke penonton, dan Yes. happy ke IO juga gitu ya, Yes. sukses acara. Berdampak ke tingkat grassroots, Kak. Iya, banyak banget ya. Contoh dulu kita bicara yang paling simpel aja, bicara about t-shirt, T-shirt. clothing. Hmm. Dulu eranya jaya clothing itu sampai ke kita konser pedalaman, tukang petani pakai brand. Ya. Kalau kita bicara Heeh. tentang contoh Charlie, tahu kan? Aku Heeh. nggak usah sebut produknya ya. Charlie tahu kalau pakai jaket tulisannya apa. Itu sampai ke pelosok petani pakai itu. Bagaimana side effect dari kerjasama itu Mhm. berdampak buat industri clothing mereka. Dan itu juga berdampak kepada pemain band karena jadi punya brand image, Brand image itu, nempel ke diri nempel, dia. betul betul. Cuman agak kesulitan, ada juga silat kesulitannya. Kadang-kadang saking kuatnya brand itu, kadang-kadang brand yang baru pun setelah habis kontrak mau Mhm. berganti, agak sulit Agak sulit. melepaskannya. Itu plus minusnya. Jadi bukan serba salah ya tadi plus minus. Makanya makanya itu pernah kejadian, itu perlu pemikiran yang smart, perlu feeling yang gitu. Nah, Contoh, kita sempat tuh ditawarin oleh salah satu brand rokok untuk jadi mhm, brand ambassador dia, dengan cukup, nilai besar ya. nilai yang cukup menjanjikan, sangat menjanjikan. Tapi kita pikir-pikir dan akhirnya kita tolak. Mhm, Satu kenapa? Karena sampai saat ini yang masih menyelenggarakan event-event konser itu masih sebuah produk rokok. mhm, Kalau aku sudah di salah satu brand nggak mungkin
pindah ke level yang lain. Mhm. Satu. Yang kedua, segmennya ST12 tuh all segmen. Dari Tidak anak tidak kecil sampai jelas. dewasa. Nggak mungkin sosok seorang yang dia idolakan ditaruh pada sebuah brand yang 18 plus. Heeh. Itu kita pikirin sampai sejauh itu gitu. Karena kita bukan sekedar mata-mata bicara buat pertimbangan nih. Ada idealisme juga. Iya idealis boleh, tapi kan tetap aja idealis juga harus kita lihat dengan awareness Mhm. dengan sekeliling dong. Mhm. Sebab kita ini bukan bukan lagi untuk milik pribadi, kita is a public figure. Kita tuh udah milik orang lain. Jadi kayak kadang-kadang kalau kita melenceng sedikit, ada seorang public figure dulu pengen jadi artis, begitu Mhm. jadi artis, kena netizen dia pusing. Ya. Di saat dia mulai dicaci maki itu sebenarnya harusnya udah siap Konsekuensi dengan ya, itu, konsekuensi. konsekuensi lah. Lucu gitu. Di saat dia belum jadi siapa-siapa, dia pengen jadi siapa-siapa. Begitu jadi siapa-siapa, Nggak pro mau. kontra kan pasti ada ya. Nggak ada di dunia ini, bahkan kalau kita bicara tentang agak sedikit agama, Nabi aja dimusuhi. Gitu. Satu kota Mekah awal-awal berdakwah. Ya Nabi, apalagi kita. Saya nggak akan pernah mungkin kalau kita ketemu dengan satu majority yang semuanya Mhm. suka sama kita 50% susah. Justru perbedaan itu kalau kita mau smart berpikir, justru hater itu harus kita maintain. Iya dikelola ya. Karena itu mempengaruhi. Nanti melenceng lagi dong. Mempengaruhi algoritma, Iya, mempengaruhi traffic. dampaknya Nanti kita kemana-mana bicara ke sebenarnya kan. situ. Next Haters episode. itu. Kan, tadi, saya mencoba untuk, menerjemahkan mungkin tadi. Ketika orang belum jadi apa-apa, pengen jadi apa-apa. Tapi ketika sudah jadi apa-apa, merasa terganggu dengan hater lah anggapnya. Atau merasa terganggu dengan apa yang dia lakukan, misalkan dipakai orang, ditiru orang. Atau terbatasnya kebebasan privasi dia, misal. Betul, yang lebih sekarang yang lebih jadi isu, saya bernyanyi gitu kan. Sudah saya nyanyi, terus lagu saya dinyanyiin sama orang-orang gitu kan. Terus dengan mungkin keterbatasan saya ya, pengetahuan, saya melarang, jangan nyanyiin lagu saya," gitu. Kan itu juga harus menjadi isu juga kan. Sampai kan di beberapa waktu lalu, masalah hak cipta kan, harusnya sih nggak ada itu ya. Konteksnya bukan tidak ada koridor hukum hak ciptanya, tapi siapa yang nyanyi, siapa yang buat, lalu siapa yang mem-publish, apakah itu bagian dari konsekuensi ketika kita udah jadi seseorang? Ya, sebenarnya itu strategi bisnis aja sih. Strategi bisnis, Strategi bisnis. Sebenarnya, oke kita bedah sekarang. Di dalam industri itu ada 4. Yang pertama kita sebut label atau agregator. agregator ya. Pelan-pelan ya. Agregator atau label ini dia yang mendistribusikan lagu Mhm. ke seluruh digital platform worldwide. Mhm. Apa itu? What is the meaning digital platform? Spotify, Spotify. dan yang lain lah ya. Apa, iTunes dan yang lain. Mhm. Nah itu tugasnya agregator untuk mendistribute lagunya Akang kerjasama dengan label saya, Mhm. tolong distribusiin lagu saya supaya di saat saya mau dengar Spotify lagu saya ada. Ada. Karena itu nggak bisa perorangan, nggak Heeh. bisa direct. Mesti lalu lewat sebuah perusahaan yang dapat license. Iya. Karena kita dapat dashboard dari itu, Mhm. langsung direct. Oke, itu yang pertama, agregator. Yang kedua, kita bicara namanya publishing. Nah, agregator pelan-pelan. Agregator ini hasil dari penjualan streaming lagu-lagu DSP, digital Mhm. streaming Mhm. player itu, yang ada di Spotify, itu royaltinya dibagikan ke band. Kalau dia penyanyi solo, dibagikan penyanyi. Mmm. Kalau dia pemain band, dibagikan pemain band. Masalah internal band mau dibagi sekian persen atau Dikit. rata, internal band. Ya. Oke, itu royalti digital. Yang kedua, publishing. Mhm. Publishing itu dia menjaga hak cipta pencipta lagu. Dia akan bagikan royalti hanya untuk pencipta lagu, Penciptanya. bukan band, Mhm. komposer. Masalah nanti dia mau bagi lagi ke pemain bandnya terserah. Terserah. Tapi memang publishing itu. Bagaimana sistem kerja tadi? Agregator sudah. Kerjanya mendistribute. Sekarang kita bicara publishing. Publishing itu sebuah badan perusahaan. Di seluruh dunia sudah banyak. Dia menjaga copyright-nya dari si artis, pencipta lagu. Si penciptanya. Ya, contoh. Akang punya lagu judulnya Cinta. Datang ke aku, Kang tolong dijaga nih lagu aku supaya bisa dapat hak ekonominya. Mhm. Oke,
kita tanda kontrak sesuai dengan win-win dengan presentasi yang kita sepakati kedua belah pihak, agreement, oke, selesai. Lagu Akang itu kita masukin dalam satu satu sistem. Oke. Let's say kita sebut yang paling mudah ya, aku terjemahkan yang paling mudah. Dalam satu engine mesin, dia akan mendetek itu lagu, mulai dari nada dan lirik sampai 100% komplit. Jadi si mesin itu akan ngedetek si lagu tuh dari awal sampai selesai, sampai selesai dia detail semua, set, selesai. Begitu selesai dia akan jadi watchdog, anjing Iya. pengawas Wah. di seluruh digital. Manakala lagu itu ada not nada yang sama, mau di TikTok, mau Mhm. di Instagram, mau di Facebook, kecomot, Oke. nggak bisa ditolak. Hak ekonominya kecomot, hak advertisingnya kecomot. Cuma 3 Itu yang dibagikan kepada cipta. pencipta lagunya. So, sudah ada sistem digital untuk mengawasi, ngapain perlu orang. Sudah digital, fully konvensional juga ya. Iya, karena nggak worth it, nggak make sense kalau kita harus Heeh. startup penjaga orang, berapa juta orang bisa tetap. Mhm. Itu tugasnya publishing. Dua, pelan-pelan ya, ada empat. Oke. Yang ketiga, sorry ada empat tapi label kita gabungin, berarti kita masuk yang ketiga terakhir. Ada satu namanya LMKN, Mhm. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nasional. LMKN ini tugasnya membuat undang-undang, punya pemerintah, membuat regulasi. Nanti kerjasama dengan LMK Mhm. sebagai eksekutor. LMK ini ada WAMI, KCI, dan yang lainnya. Saya lihat kalau nggak salah ada 12 kapolri. Apa tugasnya mereka? LMK ini Mhm. kan LMK ini sudah buat undang-undangnya. Ternyata dia menjaga tentang hak cipta. Penciptanya. Apa yang dia jaga hak ciptanya macam-macam. Ada performing right. Oke. Jadi apabila dipakai manggung Manggung. oleh seseorang, contoh let's say kita sebut siapa ya? Misal No Name. Kita sebut namanya No Name lah ya. Artis besar dia nyanyikan lagunya Pepe misalnya, ya kan? Nah, LMK itu akan pungut performing rate-nya ke IO, bukan ke penyanyi. Itu Oke. regulasinya, PIO-nya, si penyelenggara. penyelenggara event. Bukan ke penyanyi loh, Mhm. hati-hati. Bunyi pasalnya, bunyi undang-undangnya, performing right, dia memungut kepada si penyelenggara event, Mhm. bukan ke penyanyi, Bos. Oke. Nah, yang diinginkan oleh salah satu artis besar sekarang yang lagi isu, karena mungkin saya nggak tahu, karena mungkin dia merasa kurang puas. Kan tadi dipungut tuh Mhm. sama LMK, dikasihkan ke pencipta lagu. Mungkin pencipta lagu ini kurang puas dari pendapatan itu. Mhm. Karena dia menganggap bahwa lagu gua dipakai, si artis yang nyanyi bayar ratusan juta, kok gua segini. Paham ya? Supaya paham dulu nih. Nanti kalau nggak jadi seliweran. Karena orang taunya begini. Orang awam ya. Oh yang benar si A. Ya lu pakai lagu orang lu bayar dong. Bayar, heeh. Padahal nggak begitu. Memang dibayar, tapi nggak begitu caranya. Karena nggak ada urusan. Itu. Nanti LMK ini tugasnya apa? Dia memungut juga ke karaoke, Oke. ke hotel, ke TV, ke radio, ke public area, ke kereta api, stasiun. Dia pungut semua tuh. Dikasihkan ke siapa? Tadi Pencipta. pencipta. Tapi pembagiannya itu fair menurut si Itu yang sekarang lagi kita bahas. Artinya teman-teman kan teman-teman di WAMI juga teman semua. Heeh. Ada Maki, ada Mas Medi dulu di Aquarius. Saya sih nggak tahu, mungkin saya kurang ilmu atau karena saya bodoh, saya nggak tahu ya. Sampai sekarang saya masih abu-abu. Mhm. Karena menurut saya yang saya dengar, saya nggak tahu, mungkin karena kekurangan ilmu atau fakir ilmu saya dari informasi yang saya dapat bahwa mereka nggak punya parameter ukurannya untuk memungut itu berdasarkan apa. Kalau misalnya saya sempat ngobrol dengan teman-teman Hapmindo, Asosiasi Publishing Iya. di Jakarta, saya tanya, itu LMK memungut karaoke, dari mana cara ngitungnya? Iya. Aku dengar dia ngitung dari room. Jumlah room-nya. Make sense nggak? Iya, nggak masuk akal sih. Apa yang membuat nggak masuk akal? Iya kan dari kalau hitung jumlah room, mending kalau apa on terus room-nya gitu kan? Bukan.
Kalau Pepet bukan ngeliat itu. Hmm, Menurut Pepet nggak apple to apple. oke. Kalau kita bicara LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, yang dia jaga LMK-nya apa? Hak Hak, kekayaan iya, intelektual. iya. Kalau hak kekayaan intelektual berarti bicara about la Lagunya. lagu. Kenapa dihitung room? Harusnya Hitung dihitung berapa lagu. orang nyanyikan lagu itu. Betul. Artinya Hitungnya. bicara about quantity kan? Ya. Tapi kan ngacak gitu kan masuk room itu mau lagu apa aja. Tapi tetap kalau dia Bisa pasang satu terdeteksi. bisa dong. Hmm. Sekarang pemain band tahu dari mana dia dapat royalti? Misal Mhm. 10 juta. Oh ini streaming dari Spotify, streaming dari ini, streaming kan kebaca ada report. Artinya dari jumlah quantity kan ketahuan. Ketahuan. Sekarang aja akan buka Spotify punya lagu, kelihatan tuh misalnya lagu Pepet misal ya Kepingan Hati 1.200 streaming itu quantity dong. Iya. Dan itu bukan teknologi baru untuk bicara quantity. Orang pajak sekarang gampang banget masuk sebuah perusahaan tancap laptopnya kebuka semua. Ya mungkin cara mereka lah. Cara mereka lah. Nah, Pepet cuma bicara adalah atau mungkin Pepet karena kurang pengetahuan nggak tahu juga karena dulu ST12 sempat bikin lagu Putih-Putih Melati Iya. sesudah Charlie keluar Paling baru kita dapat 16 platinum di 5 negara Asia. Ada di jejak digital banyak kok. Saya dari 5 negara Asia waktu itu dan dapat 16 platinum di negara Asia. Saya sempat dapat award dari Persatuan Karaoke Malaysia. Saya bingung loh, kok saya bisa tahu? Kok dia bisa tahu ya kalau lagu ini itu apa enggak? Ya kan saya terima aja pialanya, awardnya dan uangnya. Saya terima. Ternyata setelah saya cek, mereka semua LMK sana atau LMKN sebagai regulasi pemerintah, dia punya satu alat mesin yang dia pasang di tiap karaoke. Dari sana ketahuan. Yes. Lagu-lagu Kang Pepet yang sering Sering dinyanyikan. Kang bicara make sense nggak dulu? Iya kan, masuk akal. Jangan sampai nggak ada parameter nggak ada ukurannya. gitu. Jadi kalau di karaoke itu ada 1.000 lagu, terus dari royalti itu dibagi 1.000. Yang nggak dinyanyiin dapat. Nggak, there is not fair. Menurut gua nggak fair Iya. lah gitu. Tuh. Kang berbicara eh, apa? eh, Berbicara profesional dan juga dari sisi apa? Profesional dari sisi regulasi tadi Kak. Menurut Akang iya, yang memang sudah banyak belajar dari satu negara ke negara lain berbicara musik dan regulasinya. Kira-kira kalau Indonesia saat ini harus ngantor siapa sih? Harus ngantor negara mana sih Kang berbicara perlindungan Good question. Sebenarnya undang-undang kita banyak menyalur undang-undang internasional. Karena kita bicara tentang industri musik, mereka jauh lebih maju dari kita. Kita banyak menyalur kok sebenarnya. Dan sebenarnya undang-undang kita udah keren. Saya kemarin ketemu Kemenkumham Bintang di narasumber. Yang ditambah dari undang-undang pasal 9 itu juga nggak jauh berbeda dengan undang yang sebelumnya. sebelumnya? Sebenarnya udah bagus sih, udah keren. Cuman permasalahannya adalah multi tafsir dari undang-undang itu yang jadi liar. Undang-undangnya benar, cuman mungkin funding father kita menciptakan dengan tafsir yang bermaksud begini, tapi ditafsirkan berbeda. Salah satunya adalah pasal 28 2014. Nah, yang dimaksud menurut saya ya, saya baca dari pengalaman saya walaupun saya bukan ahli hukum, tapi yang pengalaman saya sudah sekian lama saya sering berurusan dengan kontrak. Pasal 28 ini adalah apabila saya pakai lagu seseorang, tapi saya masukkan ke digital platform, Ya, ya. itu udah kena pidana. Dia harus beli license resmi. Tapi kalau saya masukin ke medsos boleh nggak? Harusnya boleh. Nah, sekarang apa? Saya masukin TikTok, Facebook, Instagram, boleh nggak? Boleh. Boleh. Nggak perlu izin nggak apa-apa. Seharusnya seperti itu. Iya, boleh. Kenapa? Ya itu kan bicara publik, media publik. Bukan hanya publik, kan tadi ada CMS. Oh iya CMS ya itu. Ada CMS yang udah Yang membuat itu. ngitungin sendiri CMS. Iya, itu. Ini yang nggak banyak dimengerti orang. Jadi kalau untuk media sosial silakan. Kalau YouTube nggak usah khawatir juga. Harusnya ya. Kan nanti YouTube akan bikin email, copyright, dolarnya langsung merah, dolar coret. Karena apa? YouTube melihat bahwa lagunya Akang ini yang judulnya Cinta, pemegang publishingnya Pepet. Kan diserahkan ke Pepet tuh. Betul. Iya kan? Itu ke-detect sama mereka. Nah yang punya channel ini kena copyright. Negara mana nih kan yang harus ditindak? Worldwide. Apanya? Negara mana nih yang harus itu ke-detect sama mereka.
Nah yang punya channel ini kena copyright. Negara mana nih Kang yang harus ditiru? Worldwide. Apanya? Negara mana nih yang harus ditiru secara regulasi yang dinilai akan cukup Hampir mirip Kak, udah sama kan? hampir mirip? Udah sama. Kalau di Malaysia ada namanya MSCP. Saya kemarin konser di Malaysia. Ya ini bicara. Saya kemarin baru konser di Malaysia di Johor. Itu IO-nya dari 3 bulan sebelumnya udah nagih songlist ke saya. Kan Bapak, punten songlistnya mana yang mau dibawain panggung 20 lagu. Saya kasih songlistnya. CEO ini kenapa minta songlist agar dia daftarkan ke LMK, Performing Right di Malaysia namanya MSCP. Nanti MSCP nerima uangnya dilempar ke misalnya Bapak di Indonesia masuk ke WAMI atau KCI. Nanti mereka online antar LMK masuk ke WAMI. Bapak anggota WAMI misalnya, dia kasih WAMI nyariin ke Bapak. Nggak perlu orang datang ke sini. Makanya The Beatles di Amerika santai aja. Nanti LMK kita misalnya pengen bikin atribut The Beatles nih di Indonesia di Bandung, bikin atribut. Nah, IO tuh pasti akan nyerahkan misalnya Akang IO-nya. Akang harus ngasih songlist lagu, kasih ke LMK kita, bayarkan performing right. Nanti kita akan kasihkan ke The Beatles. Bukan The Beatles, ke LMK-nya di Amerika. Lembaga di sana. Tiap negara udah punya LMK kan. Udah sama sebenarnya. Udah nge-link, udah online, udah digitalize, udah keren. Seharusnya udah nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Itu kalau kita bicara analog kan, manggung kan analog ya, bukan digital. Manggung kan manual. Yang dipungutnya manual, ya kan, manggung performing right. Tapi kalau dia masuk ke area digital, udah otomatis mesin yang melihat kalau masuk nih ya, udah ambil. Ada online. Udah online. Clear kan sebenarnya, benar nggak? Jadi nggak usah worry, nggak usah takut. Gitu ya. Jadi jangan bikin isu-isu yang kira-kiranya kita juga tidak terlalu, karena dengan dampak kemarin, penyanyi solo pada nggak mau nyanyi, pendapatan juga turun. Terus yang kedua, dari perusahaan apa yang publishing juga berdampak, karena tugasnya publishing sedikit kan. Tugasnya publishing adalah mendaur ulang lagu, di situ dia mendapat keuntungan. Lagu Akang masuk publishing kita, nanti kita bikin sendiri. YouTuber TikToker ini bagus followernya nih, yuk kerja sama sama gue yuk, kamu nyanyiin lagu Sita ini punya Akang, kita yang buat. Kalau dia sekali posting 1 juta, yuk saya kasih 5% atau 3% dari keuntungan saya, bukan keuntungan Akang. Dari keuntungan saya bagi 2%. Nanti atau saya kerjakan, saya daur ulang lagi dengan penyanyi repacker. Jadi tugasnya mendaur ulang. Kalau Akang punya hak veto sebegitu, saya bangkrut kan. Saya nggak mau sama ini, saya nggak mau sama ini, saya nggak mau sama ini. Apa begitu sistem? Jadi cukup clear seharusnya Kang ya. Insya Allah jadi hal yang sangat positif nih buat diskusi kita Kang. Boleh Kang closing statement Kang tentang apa yang terutama untuk kita ke depan pelaku UMKM di dunia musik Industri musik. Ya di industri musik. Yes. Buat teman-teman musisi di seluruh Indonesia, baik itu pelaku seni maupun penikmat musik maupun pelaku industri dalam bisnis musiknya, adalah yang pertama kita harus punya awareness terhadap kejujuran. Itu yang terpenting dulu, karena tanpa kejujuran tidak akan berhasil usaha apapun. Yang pertama. Yang kedua, lengkapi dan isi diri kita dengan keilmuan yang cukup mumpuni. Kalau kita pengen berbisnis di situ, mumpuni dengan knowledge dan pengetahuan yang cukup. Saya kenapa dalam posisi begini, karena saya orangnya cukup penasaran. Jadi semua industri musik saya pelajarin, tidak hanya sebagai pemain band, pencipta lagu, sampai saya dulu belajar sound engineer, saya belajar meramu sound engineer, saya bersertifikasi, saya sampai situ, sampai saya memiliki industrinya, saya belajar labelnya, saya masuk juga ke PH-nya, saya belajar sedikit bagaimana meramu visual, saya belajar sedikit, itu semua kan audio visual jadi satu tuh semua. Nah, dengan keilmuan itu kita cukup minimal, kita tahu sedikit tentang perkembangan, insya Allah kita akan tahu bagaimana caranya kita menempatkan sesuatu secara bijak. Secara bijak adalah pada saat kita menciptakan produk, pada saat kita menciptakan sebuah karya, kita bisa bijak menempatkannya pada segmen yang tepat, menghasilkan uang yang baik, dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin, insya Allah. Terima kasih Kang Pepet sudah silaturahmi di Soko Guru, khususnya di channel Dari Nol.
kita berharap apa yang jadi pembahasan di sini bermanfaat untuk Amin. UMKM industri musik. Amin. Jangan ragu, tetap berkarya. Insya Allah rezeki terbuka. Terima kasih untuk semuanya, Kak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.